keutamaan bulan Rajab. Allah berfirman dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan menurut Allah, hitungan bulan menurut Allah itu 1 tahun ada 12. Angka-angka yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran ini mustajab. La ilaha illallah dalam Al-Quran itu ada 12 huruf. Muhammadur Rasulullah juga ada 12 huruf. Kemudian Rasulullah lahir juga tanggal 12. Kapundhut juga tanggal 12. Bapak-bapak yang di rumah punya jam gandul. Punya jam gandul 1 hari itu juga berapa jam? 12. Ibu-ibu yang punya jam templek itu 1 malam juga ada 12. Kemudian kalau 1 minggu ada berapa hari? 1 minggu ada berapa hari? 12 Bu, uang bahasa 12 kok. Ayo dihitung, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Paing, Pon, Wage, Kliwon, Legi, yo rolas. Uang bahasa 12 kok. Ada. Nah, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Yaitu ada Dzulqa'dah, Selo, Dzulhijjah, Besar, Muharram, Suro, yang keempat adalah Rajab. Rajab ki dewe. Dewe iku kendel. Makanya bulan Rajab ini bulan yang utama. Ruwiyani Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala ra'aitu lailatal mi'raj naharon ma'hu ahalla minal asal wa abradu minat tasji wa adyabu minal miski faqultu li Jibril ya Jibril liman hadza qala liman shalla alaika fi rajaba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa aku ketika malam Mi'raj aku melihat sungai yang airnya lebih manis daripada madu, yang lebih dingin daripada salju, dan lebih wangi daripada misk. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini apa? Malaikat Jibril menjawab, ini adalah pahala bagi orang-orang yang bersolawat untukmu wahai Muhammad di bulan Rajab. Qala alaihi salatu wassalam, anibu ila rabbikum wastaghfiru min dzunubikum wajtanibul ma'asya fi syahril haram wa huwa Rajab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertobatlah kalian kepada Tuhanmu dan beristighfarlah dari dosa-dosamu dan jauhi maksiat di bulan yang haram yaitu bulan Rajab. Jadi sebisa mungkin mari ibu-ibu kita isi Rajab ini dengan sesuatu yang ma'ruf, dengan sesuatu yang baik. Ojo kakean nglakoni maksiat, ojo kakean nglakoni dosa. Makanya sebagian ulama lebih memuliakan Rajab daripada Maulid. Maulid ya dimuliakan, tapi Rajab lebih dimuliakan. Karena apa? Maulid itu lahirnya Rasulullah secara jisim, secara fisik. Tapi Rajab itu dimasukkannya zat yang mulia, jisim yang mulia, yaitu jisimnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam rahim ibunya, yaitu Sayyidah Aminatuz Zahra, Sayyidah Aminatus Az-Zuhriyah. Mulane jenengan hitung pas wayah rahimipun Sayyidah Aminah nurun nubuwah jisim Kanjeng Nabi masuk ke dalam rahimnya niku pas wulan Rajab. Rajab, Ruwah, Poso, Sawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulut. Lah pas 9 bulan lahirlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, in aradtum ar-rohah wa qatal mauti minal atshi wal khuruja ma'al imani wan najata minasyaitani fahtarimu hadhihi syuhur syuhura kullaha bikathrati siyam wan nadma ala ma salafa minal athami wadhkuru khariqal anam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Rasulullah bersabda, kalau kalian ingin enak,
ketika waktu kematian. Mati itu kita merasakan nikmat, jauh dari nelak, dan keluar dalam keadaan iman, husnul khotimah. Allahumma amin. Kemudian selamat dari setan. Maka muliakanlah bulan-bulan mulia ini, termasuk diantaranya adalah Rajab. Dengan apa Ibu? Bikasrotis syam, dengan memperbanyak puasa di bulan Rajab, menyesali perbuatan-perbuatan dosa, dan banyak berzikir kepada Allah sang pencipta anam, sang pencipta alam. Maka tadkhulu jannata rabbikum bisalam, maka kalian akan masuk surga Tuhanmu dengan selamat. Allahumma amin. Yo jamin tok yo poso, engko ndang oman amin ora poso, yo poso, banyak menyesal, banyak istighfar. Ini amalan-amalan di bulan Rajab. Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah beristighfar, dan yang ketiga adalah berzikir. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Man shoma yauman min Rajab yabtaghi bihi wajhallah dakhalal jannah." Barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan Rajab karena dia mengharap ridhonya Allah, maka dia masuk surga. Padahal puasa hanya satu hari. Puasa satu hari di bulan Rajab bisa memasukkan kita ke dalam surga. Rasulullah juga bersabda, "Fil jannati naharun yuqalu lahu Rajab, asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Man shoma yauman min Rajab saqahullahu ta'ala min dzalikan nahar." Nanti di surga itu ada satu sungai, yang sungai ini bernama Rajab. Ini airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Siapa yang berpuasa satu hari baginya, maka Allah akan memberikan minum untuknya dari sungai itu. Tapi bagaimana saking senenge puasa Rajab? Walah nek ngono aku tak poso cah saulan penuh. Nek ngono aku tak poso saulan penuh. Wa amma siyamu kullihi falam yasihha. Adapun berpuasa total satu bulan itu tidak dianjurkan. Falahu bi khususi syai'un anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang boleh melakukan satu bulan penuh itu khusus untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala an ashabih, juga para sahabat tidak melakukannya. Bagaimana kalau ingin banyak melakukan puasa Rajab, maka sisakan satu hari atau 2 hari yang tidak kita berpuasa di harinya. Nek awake ya Ibu ya. Nek awake 1 hari 2 hari nggak apa-apa puasa. Kalau ingin penuh total berarti ya ada 1 hari 2 hari yang ditinggalkan agar kita tidak melewati khususiyah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ramadan kita penuh, kalau Rajab usahakan ada 1 atau 2 hari yang tidak kita berpuasa di dalamnya. Kecuali teman-teman yang melakukan, misalkan aja ijazah dari Dalailul Khairat. Saya pernah melakukan Dalailul Khairat 3 tahun, puasa 3 tahun, hanya 5 hari yang tidak puasa, yaitu Idul Fitri 1 hari, Idul Adha 1 hari, dan Tasyrik 3 hari. Nah ini 5 hari ini yang tidak kita berpuasa bagi orang-orang pelaku puasa Dalailul Khairat. Nah bagi orang yang melakukan Dalailul Khairat nggak apa-apa 1 bulan penuh, karena disambung dengan bulan Sya'ban. Keterangan-keterangan yang lain tidak diperbolehkannya itu karena tidak ada bulan lain yang dimuliakan seperti bulan Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Baihaqi. Na'am qad ruwiya an Ibnu Abbas annahu kuriha ayyusama Rajabun kulluhu wa kariyahu al-Imamu Ahmad aidan wa qala yuftiru minhu yauman aw yaumaini. Diceritakan dari Abdullah bin Abbas bahwa sesungguhnya memang dimakruhkan untuk berpuasa penuh dalam 1 bulan di bulan Rajab. Tapi menurut Imam Ahmad, untuk menghilangkan kemakruhan itu maka berbukalah 1 atau 2 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hakau an Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum lakin tazulu karahatu saumihi bi ayyasuma ma'ahu syahrun akhar.
Tetapi kemakruhan itu akan hilang menurut Ibnu Abbas kalau memang satu bulan itu dilakukan dengan bulan yang lain. Misalkan saurunge Rejab apa? Saurunge Rejab, Jumadil Akhir ini kita puasa satu bulan. Kemudian Rejab juga boleh satu bulan, karena kebiasaan berpuasa di bulan lain inilah menyebabkan kemakruhannya menjadi hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan dari Abu Bakar As-Siddiq, idza madha sulusul laili min Rajab fi awali Jum'atin la yabqa malaikatun fis samawati wala fil ard illa wajtami'una fil Ka'bah. Ketika hari Jumat pertama di bulan Rajab, hari yang pertama di bulan Rajab telah lewat, 1/3 malam, berarti malam Jumat terus jam 2:30, maka tidak ada satu malaikat pun yang tersisa kecuali mereka berkumpul di semua. Dikumpul di mana? Berkumpul di Ka'bah, di bumi. Fayanzurullahu ta'ala ilaihim, Allah melihat para malaikat yang berkumpul di Ka'bah itu. Wa yaqulu ya malaikati is'alu ma syi'tum. Allah berfirman kepada para malaikat itu, mintalah apa yang kalian kehendaki. Fayaquluna rabbana hajatuna antaghfira liman shoma Rajabah. Malaikat itu menjawab, ya Rabb, kami punya hajat, yaitu agar engkau mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa di bulan Rajab. Fayaqulullahu ta'ala qad ghafartu lahum. Maka Allah berfirman kepada mereka, aku telah mengampuni mereka. Jadi ini fadilah di bulan Rajab. Sampai Sayyidah Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda, kullun nasi jiya'un yaumal qiyamah illal anbiya. Seluruh manusia nanti di hari kiamat akan merasakan lapar kecuali para nabi wa ahlihim, dan keluarga nabi, wa shaima Rajab, dan kecuali orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Jadi orang-orang yang berpuasa bulan Rajab itu besok nalikane wong-wong padha ngelak, kita tidak ngelak. Allahumma amin. Wa Sya'ban wa Ramadan, dan orang yang berpuasa di bulan Sya'ban dan Ramadan. Fa innahum shibaun, mereka itu kenyang semua. La ju'alahum, tidak ada lapar bagi mereka. Wala atsya, dan tidak ada apa ngelak. Ngelak ya apa? Haus. Tidak ada lapar bagi mereka dan tidak ada haus juga bagi mereka. Ini sedikit tentang keistimewaan bulan Rajab. Semoga Allah memudahkan kita untuk kita mampu untuk melaksanakan puasa di bulan Rajab, walaupun puasanya itu hanya sehari. Atau mampu untuk berpuasa, maka tinggalkanlah 1 atau 2 hari di bulan Rajab. Bulan Rajab merupakan salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan Allah. Selain Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, bahwa setahun terdiri dari 12 bulan, dan di antara bulan-bulan tersebut terdapat bulan-bulan yang memiliki keistimewaan khusus. Salah satunya adalah bulan Rajab. Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan Rajab sebagai bulan untuk bertaubat, memperbanyak istighfar, menjauhi maksiat, dan meningkatkan amal kebaikan. Dalam kisah Isra Mi'raj, Rasulullah SAW melihat sebuah sungai di surga yang airnya lebih manis dari madu, lebih putih dari susu, dan lebih harum dari minyak kasturi. Sungai itu bernama Sungai Rajab, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bersolawat dan berpuasa di bulan Rajab. Amalan utama di bulan Rajab meliputi: yang pertama, puasa Rajab, meskipun hanya 1 hari, sudah dijanjikan pahala besar dan dapat menjadi sebab masuk surga. Kedua, memperbanyak istighfar dan taubat. Dan ketiga, memperbanyak zikir dan amal makruf. Namun, para ulama menjelaskan bahwa berpuasa penuh 1 bulan Rajab dimakruhkan, kecuali jika diselingi dengan berbuka 1 atau 2 hari, atau jika sudah terbiasa berpuasa di bulan-bulan lain. Hal ini agar tidak menyerupai kekhususan ibadah Rasulullah SAW. Keutamaan puasa Rajab juga digambarkan dengan ampunan Allah yang luas. Bahkan para malaikat memohonkan ampunan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab.
kelak di hari kiamat, orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan akan terhindar dari lapar dan haus. Demikian penjelasan singkat tentang keutamaan dan amalan di bulan Rajab. Semoga Allah memberikan kita kekuatan dan kemudahan untuk memuliakan bulan Rajab dengan puasa, istighfar, zikir, serta menjauhi segala bentuk maksiat, walaupun hanya dengan amalan yang sederhana. Mari kita sambut bulan Rajab dengan hati yang bersih, niat yang ikhlas, dan semangat memperbaiki diri sebagai persiapan menuju bulan Sya'ban dan Ramadan. Semoga kita semua mendapatkan ampunan, rahmat, dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar ini terus bermanfaat dan menjangkau lebih banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak Serawung Ngaji. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk ikut Serawung bareng ilmu.